Shalom sahabat Fresh Juice, selamat pagi. Kembali lagi dalam Daily Fresh Juice edisi spesial OMK Kamis 21 Oktober 2021 bersama saya Indah Sirait, admin Daily Fresh Juice Fellowship 12 dari Paroki Keluarga Kudus Cibinong. Renungan kali ini akan dibawakan oleh Anastasia Sonia dari Jakarta yang merupakan member grup Daily Fresh Juice Fellowship 12. Yuk, langsung aja kita simak ya. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat Fresh Juice yang terkasih. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Jumpa kembali dengan saya dalam renungan spesial OMK Daily Fresh Juice. Marilah kita bersama-sama merenungkan dan mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya, dan putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, sebetulnya hidup itu pasti selalu ada pertentangan dan konflik, baik dalam kehidupan keluarga maupun komunitas. Dalam bacaan Injil hari ini, secara khusus Tuhan membahas api pertentangan yang membawa pemisahan, khususnya dalam keluarga. Mengapa Tuhan hanya menyebut keluarga? Agama Yudaisme yang banyak dianut sebelum kedatangan Yesus adalah kepercayaan atas dasar keluarga. Oleh karena itu, sering disebut dengan agama keluarga. Ibadah bersama keluarga dalam satu kesatuan bukan perseorangan. Namun, ajaran-ajaran dan pernyataan Tuhan Yesus sebetulnya lebih bersifat pribadi, bukan keluarga. Hal ini bisa menjadi pemisah karena adanya perbedaan pandangan dan keyakinan di dalam keluarga. Nah, mengenai perbedaan keyakinan ini, Tuhan Yesus sendiri pernah mengalaminya
di Markus bab 3 ayat 20 sampai 21, di mana keluarganya pernah menentang pelayanan yang ia lakukan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri dianggap sudah tidak waras. Pertentangan ini juga sebelumnya juga sudah dialami oleh nabi-nabi Perjanjian Lama, para rasul, umat gereja perdana, bahkan masih dirasakan oleh umat Allah sampai sekarang ini. Contoh yang paling sering kita temui, misalnya saat ingin memenuhi panggilan hidup imamat, membiara, atau celibat awam. Hal itu tidak jarang memicu api pertentangan dalam keluarga. Seorang kudus gereja Katolik terkenal yang kita rayakan di bulan Oktober ini, Santo Fransiskus Assisi, juga mengalami konflik dengan ayahnya. Ia menjual harta milik ayahnya tanpa ragu karena pesan Tuhan yang memintanya untuk membangun kembali gereja. Dia langsung menyumbangkan harta tersebut serta menanggalkan baju mewah milik ayahnya. Kemudian, ia meninggalkan rumah dan hidup sederhana demi Tuhan, dan berhasil membawa banyak jiwa mengenal Tuhan dengan cara hidupnya yang saleh dan juga melalui Ordo Fransiskan yang didirikannya. Teman-teman Fresh Juice, jadi apakah kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus, berarti akan memicu perpecahan dalam keluarga kita? Idealnya sih tidak, karena tujuan manusia diciptakan adalah untuk menjalankan kehendak Allah, menjadi serupa dengan Allah. Seperti dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Menurut Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, kalimat doa jadilah kehendak-Mu adalah doa yang paling berbahaya, apalagi kalau didoakan dengan sungguh-sungguh. Karena dengan demikian kita menyerahkan kehendak bebas kita kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan mengubah pola pikir kita menjadi serupa dengan pola pikir Tuhan, mengizinkan Tuhan mengubah kita untuk melihat segala sesuatunya dari kacamata Tuhan. Akibatnya, api pertentangan terjadi saat kita mengizinkan Tuhan untuk mengubah hidup kita, mengubah pandangan kita. Di surat Yakobus bab 4 ayat 4 dikatakan bahwa persahabatan dengan dunia berarti permusuhan dengan Allah. Jadi, bila anggota keluarga kita masih memiliki pola pikir duniawi, asal gue happy, pastinya tidak akan klop dengan pola pikir surgawi yang fokusnya asal Tuhan happy. Seperti halnya penyangkalan diri dan bersenang-senang, keduanya adalah sesuatu yang sangat berlawanan. Tapi, pertentangan tidak akan terjadi bila anggota keluarga sudah memiliki pandangan yang sama, seperti contohnya Santa Monica yang bergembira karena pertobatan suami dan anaknya Santo Agustinus setelah terjadi pertentangan selama bertahun-tahun lamanya dalam rumah tangga mereka. Saya juga mengalami beberapa pertentangan iman dalam keluarga, seperti yang disebutkan dalam Injil hari ini. Salah satunya pengalaman pribadi saya ketika Tuhan Yesus secara pribadi mengajari saya untuk mengenakan mantila atau kerudung misa di setiap perjumpaan dengannya, khususnya dalam misa kudus, merujuk pada 1 Korintus bab 11 ayat 4-10. Pertama kalinya saya mengenal mantila,
saya tidak menganggap mantila itu sebagai sesuatu yang perlu, karena saya pikir norma kesopanan zaman dulu dan sekarang itu sudah sangat berbeda. Dan takutnya kalau saya pakai, hanya akan jadi sekedar fashion saja. Saya sendiri juga tidak ingin tampak sok suci dengan mengenakan mantila, apalagi banyak perempuan yang tidak memakainya di masa sekarang ini. Namun Tuhan berkehendak lain, dan akhirnya setelah beberapa peristiwa, Tuhan berhasil membujuk saya untuk mengenakan mantila. Namun, keputusan saya untuk taat mengikuti kehendak Tuhan itu ternyata harus melewati pertentangan lebih dulu, dan itu terjadi dalam lingkup keluarga saya sendiri. Saya dianggap aneh karena mengenakan mantila, karena di paroki saya sangat sedikit sekali yang mengenakan kerudung misa tersebut. Teman-teman Fresh Juice yang terkasih, sampai sekarang saya pun masih merasa takut dan tidak nyaman ketika harus menghadapi konflik iman, khususnya konflik dalam keluarga saya sendiri. Namun, berulang kali juga Tuhan berkata kepada saya untuk tidak takut dan percaya kepadanya, karena Ia memegang kendali atas segala sesuatu. Dan saya yakin Tuhan juga mengatakan hal yang sama kepada teman-teman semua. Jadi, bila pertentangan iman itu hadir, walaupun tidak mudah, yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan untuk memohon keberanian menghadapinya dan memohon agar Tuhan membantu memberikan pengertian kepada orang-orang yang kita kasihi agar mau menerima kehendak-Nya. Jadi bila teman-teman mengalami pertentangan karena mengikuti kehendak Tuhan, jangan berkecil hati, walau kita mungkin akan menerima hinaan dan caci maki. Berarti Tuhan mengizinkan kita untuk semakin menyerupai Dia, untuk ikut merasakan apa yang Ia rasakan ketika Ia menerima penolakan dari manusia-manusia yang dikasihinya. Tuhan Yesus juga menghibur kita di Yohanes bab 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam Aku. Di dunia ini kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, karena Aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Sonia untuk renungannya kali ini. Seperti kata Sonia tadi, yuk kita sama-sama belajar mengganti pola pikir kita yang tadinya asal gua happy menjadi asal Tuhan happy. Amin ya. Terima kasih untuk pendengar setia Fresh Juice. Saya Indah mohon pamit, tetap sehat dan salam Fresh Juice.